Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa lagi secara online. Nah teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat ya. Oke lah teman-teman, dalam kesempatan kali ini aku mau memotong bahan ya. Nah ini bahannya warnanya warna broken white. Saat memotong bahan broken white ya teman-teman, aku tuh selalu membersihkan lantaiku itu dulu ya teman-teman, karena aku kan motongnya di bawah. Nah karena aku takut sekali bahannya itu nanti terkena kotoran atau jorok teman-teman, dan aku takut nanti orangnya komplain ya teman-teman, jadi jangan sampai ya teman-teman. Nah jadi ini aku sudah meletakkan pola-polanya, jadi aku memulai memotongnya teman-teman. Jadi biasanya aku kalau memotong bahan yang berwarna putih seperti ini, kalau untuk raderannya itu hanya untuk nutnya aja teman-teman. Ini kan aku motong rok teman-teman. Jadi ini memotong rok ini bagian sisinya itu tidak aku rader. Jadi aku hanya menandakan aja berapa senti untuk kampuhnya teman-teman. Jadi yang aku rader itu bagian nutnya aja teman-teman, sebagai penanda, dan itu pun aku radarnya di bagian furingnya saja. Jadi kalau misalnya bagi pemula, usahakan menggunakan radar di setiap sisinya ya, karena baru memulai, jadi akan lebih baik menggunakan radar atau karbon ya, sebisa mungkin menggunakan karbon yang berwarna kuning ya teman-teman. Dan saat menggunakan radar warna kuning itu jangan terlalu menekannya teman-teman. Kalau dia terlalu menekannya, takutnya dia akan meluber sampai ke atas permukaan bahan yang baiknya itu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk rok yang aku buat ini, bawahnya itu tidak full bahan ya teman-teman. Jadi aku menyisakan atau memendekkan bahan polosnya itu 7 cm teman-teman, karena akan diletakkan bahan brokat ya teman-teman, bahan renda, bahan santili teman-teman. Jadi nanti dia itu beroknya itu bahan polos, dan di bawahnya itu akan diletakkan bahan brokat teman-teman. Nah teman-teman, ini aku sudah siap memotong bagian depan, dan aku sedang membuka pentul-pentulnya. Nah ini polanya aku simpan dulu ya teman-teman, karena kan pelanggan ini tuh udah langganan sama aku, jadi aku enggak buat pola-pola lagi saat dia itu menjahit kembali teman-teman. Nah ini teman-teman, aku sudah meradarinya ya, tapi hanya di bagian nutnya saja, dan aku tidak menekannya terlalu sekali, dan bagian sisinya itu hanya bagian pinggangnya saja yang aku radar teman-teman. Jadi bagian sisinya itu samping kiri kanan tidak aku radar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bagian belakangnya ya teman-teman. Ini udah aku lengketkan ke furing juga ya, dan ini mau aku radar di bagian nutnya saja teman-teman. Jadi sekali lagi aku hanya meradar di bagian nutnya saja, dan di bagian pinggang, tapi itu hanya 1 cm, hanya penanda saja teman-teman. Karena apa? Karena kalau aku radar di bagian sisi kiri kanannya, aku khawatir ya dia akan tembus ke bagian permukaan yang baiknya teman-teman. Jadi kalau bagi pemula yang mau memotong ya, dan mau menggunakan radar atau misalnya karbon ya,
gunakanlah karbon yang berwarna kuning ya teman-teman. Aku ada sih karbon warna kuning, hanya saja karbonnya itu kurang bagus ya, agak memburai gitu. Jadi jenis karbon ini banyak ya teman-teman. Warnanya juga banyak. Jadi ada yang biru, ada yang merah, hitam, dan warna kuning. Ada lagi warna-warna lainnya teman-teman. Jadi aku menggunakan warna hitam. Dan warna hitam pun itu tidak yang baru ya teman-teman. Aku menggunakan karbon warna hitam yang sudah lama, karena dia kalau misalnya dipakai tidak terlalu berbekas sekali teman-teman. Hanya sekedar kayak warna abu-abu gitu aja ya. Jadi dia tidak hitam sekali dan tidak menimbulkan jorok di sekitarnya teman-teman. Ya aku ini kalau motong warna brown white atau putih ya, aku agak sedikit rawan ya teman-teman, aku jorok gitu ya. Jadi misalnya aku kalau jahit warna putih, betul-betul mesinnya itu juga aku bersihkan ya teman-teman, karena rawan lah pokoknya ya teman-teman. Jadi aku pernah pengalaman seperti itu teman-teman. Jadi membersihkannya itu susah ya. Terus kita juga khawatirnya dia tidak hilang gitu, karena kan putih. Nah teman-teman, ini aku udah siap dan membuka pentolnya, dan ini akan melanjutkan untuk menyatukan furingnya ya, mementul-mentulkan furingnya agar bisa diobras nantinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bagi pemula itu sebenarnya harus jelujur dulu ya teman-teman, supaya lebih rapi dia. Tapi kalau sudah berpengalaman, nggak pala di jelujuri juga nggak masalah ya teman-teman. Yang penting dia sudah rapi gitu. Intinya dia bisa mengontrol jahitannya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku mau menyatukan furingnya ya teman-teman, ya supaya dia lebih rapi ya. Aku pentulin gitu biar dia lebih rapi. Dan sebenarnya bisa dijelujur sih, ini hanya mempersingkat waktu saja teman-teman, supaya tidak lama ya, karena kalau terlalu lama durasinya akan sangat panjang ya teman-teman. Yang penting itu hasilnya itu bagus ya teman-teman, yang penting hasilnya rapi.
siap ya memotongnya, meradarnya, dan menyatukan furing ke bahan polosnya. Jadi video aku selanjutnya aku akan menyatukan ke bahan brokatnya teman-teman. Jadi bahan brokatnya itu aku cacah dulu teman-teman, aku gunting-gunting dulu ya teman-teman, lalu aku susun ke bagian rok dan ke bagian bawahnya maksudnya teman-teman. Jadi itu keliling ya teman-teman, bagi brokatnya itu depan belakang. Nah, jadi jangan lupa saksikan video aku selanjutnya teman-teman. Tentunya jangan lupa subscribe channel aku, Vela Narfi Official, dan jangan lupa like dan komennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.